Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini adalah hari pertama kita belajar daring di kelas 5 tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Hari ini kita akan belajar IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Ibu akan menjelaskan IPA terlebih dahulu. Tentang alat gerak hewan dan manusia. Bergerak, salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, bergerak diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, dapat dilihat di contoh gambar yang ibu berikan. Otot, berarti kalau otot itu sebagai alat gerak aktif, kalau tulang sebagai alat gerak pasif. Kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena dapat bergerak, sedangkan tulang tidak dapat melakukan gerakan kalau tanpa gerakan otot. Nah, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang pengertian ide pokok. Ide pokok adalah informasi utama yang disampaikan melalui pokok teks. Ide pokok teks. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan-gagasan penulis. Nah, untuk menentukan ide pokok bagaimana caranya? Ada dua, yaitu yang pertama kita baca teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi kita harus baca dulu teks keseluruhan. Lalu yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Nah, ibu akan memberikan contohnya. Nah, ibu mempunyai teks tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerak pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini kita cari mana ide pokok pada teks gurita tersebut. Nah, ide pokoknya terdapat di kalimat utama, kalimat pertama pada paragraf pertama, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, selain tulisan yang biru, yang hitam, itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat pendukung dari kalimat utama. Nah, sampai sini sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami. Nah, untuk lebih memahaminya, ibu akan memberikan soal. Memiliki teks bacaan tentang organ gerak dan manusia yang bisa kalian lihat di buku tematik tema 1 halaman 3. Nah, di sini ada cerita tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini ada soal. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok kalimat dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, kalian ditulis di sini paragraf 2 isi pokok ide pokoknya apa, tulis, dan kalimat pengembangnya yang seperti ibu telah contohkan. Selanjutnya lanjut ke paragraf 3, 4, dan 5. Nah,
Ini merupakan paragraf kedua. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Nah, sudah bisa memahami? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada gagasan utama. Organ gerak terdiri dari 2 macam. Nah, kalian tulis di sini kalimat pengembangnya apa saja yang telah kalian dapatkan dari informasi tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk yang bawahnya seperti tadi yang nomor 1. Nah, kalian isi. Yang terakhir, kita akan belajar SBDP, Seni Budaya dan Keterampilan, tentang pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, ada yang tahu apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berupa foto dan berupa gambar tangan. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dengan foto atau kamera. Yang ini adalah gambar ilustrasi dengan tangan atau dengan menggambar sendiri. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga adalah terakhir, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnai. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan yang aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri atau kreasi sendiri. Nah, media yang digunakan untuk menggambar adalah media alas gambar atau media untuk menuangkan gambar. Bisa di kertas, kanvas, bahan kaca, dan komputer. Yang kedua adalah memberi pewarna. Ada pensil warna dan ada cat air. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan contoh gambar ilustrasi di halaman 9 di buku tematik tema 1. Nah, di sini ada Parudi dan Edo. Nah, Parudi dan Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya pun banyak sekali. Nah, di sini gambar cerita pertama ada Parudi dan Edo sedang berkunjung ke kandang kelinci. Yang kedua, sedang memberi makan kelinci. Yang ketiga, Edo sedang tertawa bersama kelinci. Yang keempat, Edo sedang bermain dengan kelinci. Nah, di sini di setiap gambar ada cerita. Nah, ini namanya gambar ilustrasi, di mana sebuah gambar memiliki rangkaian cerita yang saling berkaitan. Nah, kalian bisa baca dan bisa memperhatikan. Nah, untuk melatih kalian, maka Ibu akan memberikan soal. Ada di halaman 12. Nah, di sini ada gambar kelinci yang sedang menyusui anak-anaknya. Yang kedua ada kelinci yang sedang memakan wortel. Dan yang ketiga ada kelinci yang sedang berlari-larian. Nah, di sini kalian boleh menuangkan ide-ide kalian apa saja yang akan kalian ceritakan. Nah, lalu lanjutkan ke gambar yang kedua. Nah, kalian lanjutkan lagi ke gambar yang kedua dan selanjutnya ke gambar yang ketiga. Nah, nanti akan menjadi sebuah gambar ilustrasi atau gambar rangkaian cerita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah,
Selesai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat dipahami. Apabila ada yang tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.